Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Giri Azano dari Akuntansi 23A akan melakukan review materi dari mata kuliah Akuntansi Syariah Menengah dengan dosen pengampu Ibu Asri. Adapun materi yang akan saya bawakan sebagai berikut: pasar modal syariah, sukuk, akad wa'ad, akad tabaru, dan cash wakaf linked sukuk. Masuk ke materi kita yang pertama, yaitu pasar modal syariah. Nah, pasti teman-teman bertanya kan, apa sih pasar modal syariah itu? Pasar modal syariah dikenal juga sebagai tempat bertemunya pembeli dan investor, juga tempat kegiatan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan. Selain itu, pasar modal syariah adalah bagian dari pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam segala aktivitasnya, dengan berbagai instrumen keuangan yang sesuai dengan hukum Islam. Maka dari itu, riba, gharar, dan maisir sangat dilarang dalam pasar modal syariah. Selanjutnya adalah akad wa'ad. Perjanjian atau janji yang bersifat satu arah dalam hukum Islam dan konteks syariah disebut juga sebagai akad wa'ad. Dalam akad wa'ad, satu pihak membuat janji atau komitmen untuk melakukan sesuatu di masa depan. Namun, pihak lain tidak terikat untuk memenuhi kewajiban yang sama. Untuk contoh implementasinya dapat dilihat sebagai berikut. Jika seseorang berjanji untuk membeli barang dengan harga tertentu di masa depan, janji tersebut merupakan akad wa'ad. Ini berbeda dengan akad wa'ad yang saling mengikat, seperti akad jual beli di mana kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling bergantung. Contohnya, saya ingin membeli sebuah mobil. Nah, saya datang kepada suatu pihak bank. Pihak bank mengatakan, baik, kami akan memberikan janji wa'ad. Dengan janji wa'ad ini, pihak bank akan membeli mobil itu lalu menjualnya kepada saya dengan harga tertentu di masa depan. Harga tertentu ini bisa jadi lebih murah atau mungkin lebih mahal. Masuk ke materi kita yang berikutnya, yaitu pengertian, jenis, dan langkah-langkah penerbitan sukuk. Pengertian sukuk sendiri adalah surat berharga komersial yang berbentuk sertifikat, hak milik, atau suatu aset. Sederhananya, sukuk biasa diibaratkan sebagai bukti kepemilikan atas sebuah properti, namun dalam bentuk surat berharga. Nah, jenis sukuk sendiri teman-teman ada 3 macam, yaitu sukuk murabahah, mudharabah, dan ijarah. Akad dasar dari sukuk tersebut adalah murabahah jual beli, mudharabah bagi hasil, dan ijarah sewa. Nah, mekanisme dari masing-masing sukuk tersebut dapat dilihat. Sukuk murabahah, penerbit sukuk membeli aset lalu menjualnya ke investor. Untuk sukuk mudharabah, mekanismenya penerbit sukuk memberikan dana kepada pengelola untuk diinvestasikan. Dan sukuk ijarah, mekanismenya penerbit sukuk menyewakan aset kepada investor. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah penerbitan sukuk. Yang pertama adalah inisiasi proyek. Identifikasi proyek, perusahaan atau entitas yang ingin menerbitkan sukuk perlu mengidentifikasi proyek yang akan dibiayai dengan dana hasil penerbitan sukuk. Analisis kelayakan. Ini dilakukan untuk memastikan proyek tersebut memiliki potensi yang baik dan layak untuk dibiayai. Lalu yang kedua ada pembentukan Special Purpose Vehicle atau SPV. SPV ini akan memiliki aset yang akan dijadikan underlying aset untuk sukuk yang diterbitkan. Yang ketiga adalah strukturisasi sukuk. Penentuan jenis sukuk, dipilih jenis sukuk yang sesuai dengan proyek yang dibiayai. Misalnya, sukuk murabahah, mudharabah, atau ijarah. Penentuan fitur sukuk. Ditetapkan fitur-fitur sukuk sebagai jangka waktu, tingkat imbalan, dan mekanisme pembayaran. Lalu yang keempat ada penilaian aset. Ini bertujuan untuk menentukan nilai wajar aset tersebut. Lalu yang kelima adalah perjanjian syariah. Ini mencakup hal-hal seperti hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selanjutnya yang keenam ada penerbitan prospektus. Disusun prospektus yang berisi informasi lengkap tentang sukuk yang akan diterbitkan, termasuk tujuan penerbitan, struktur sukuk, risiko investasi, dan laporan keuangan. Yang ketujuh adalah penawaran sukuk. Penawaran perdana, sukuk ditawarkan kepada investor melalui penawaran perdana atau IPO. Penawaran tambahan, jika ada permintaan yang lebih tinggi, dapat dilakukan penawaran tambahan.
Yang ke-8, pencatatan di bursa efek. Sukuk yang telah diterbitkan dicatat di bursa efek sehingga dapat diperdagangkan secara sekunder. Materi berikutnya adalah akata baru. Akata baru adalah bentuk pemberian atau sumbangan yang murni didasarkan pada niat baik tanpa adanya tujuan komersial. Jenis-jenis akata baru dibagi menjadi beberapa macam ya teman-teman. Yang pertama adalah qard atau dana kebajikan. Raham adalah menahan barang pinjaman. Wadiah titipan murni. Hafalah jaminan yang diberikan ke penanggung. Wakalah penyerahan atau pendelegasian. Hawalah pengalihan hukum. Nah, nggak berasa nih teman-teman, kita udah berada di materi yang terakhir, yaitu cash wakaf lingked sukuk. Instrumen keuangan syariah yang menggabungkan konsep sukuk, surat berharga syariah dengan wakaf tunai. Sederhananya, cash wakaf lingked sukuk atau CLS adalah sebuah instrumen investasi di mana dana yang diinvestasikan oleh masyarakat akan disalurkan ke proyek-proyek produktif yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan keuntungannya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sosial yang bersifat wakaf. Untuk perealisasian dan langkah-langkahnya dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama adalah pengumpulan dana wakaf. Donatur atau wakif, individu atau institusi, menyumbangkan uang tunai sebagai wakaf. Lalu yang kedua adalah penerbitan sukuk. Pemerintah atau penerbit sukuk mengeluarkan sukuk syariah yang dapat diinvestasikan oleh lembaga pengelola wakaf. Lalu yang ketiga adalah penggunaan hasil investasi. Distribusi hasil dari investasi sukuk digunakan untuk proyek-proyek sosial dan kemanusiaan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kegiatan amal lainnya. Segitu saja materi yang dapat saya review. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.